matriks dekomposisi Lu dengan eliminasi Gauss. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan matriks dekomposisi itu kita bisa katakan juga sebagai kita memfaktorkan matriks, ya. Jadi matriks itu kita faktorkan. Kalau bilangan biasa, misalkan angka 10, kita bisa faktorkan menjadi 2 kali 5, gitu ya. Atau 1 kali 10, dan seterusnya. Nah, ini serupa dengan itu, jadi kita hendak melakukan faktorisasi matriks. Dan dalam metode ini, faktor tadi kita namakan matriks L dan matriks U. Ya, oke. Oke, jadi matriks A kita akan faktorkan menjadi L dikalikan U. Matriks L ini adalah matriks segitiga bawah, ya. Jadi L itu dari kata lower, gitu ya. Jadi yang bagian bawah. Jadi matriks segitiga bawah itu adalah matriks di mana elemen-elemen yang ada di bagian bawah ya membentuk segitiga itu ada nilainya, sedangkan yang di atasnya itu nilainya 0. Oke. Kemudian matriks U adalah matriks segitiga atas. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi, misalkan ini adalah matriks A. Ya, ini. Oke, ini adalah matriks A. Oke. Nah, ini adalah matriks L. Ini adalah matriks U. Ya. Perhatikan matriks L ini pada diagonalnya itu bernilai 1. Ya. Kemudian di atas diagonal tadi itu elemen-elemennya bernilai 0. Ya, jadi ini namanya matriks L. Kemudian matriks U, ya, ini yang ini tidak harus 1 ya, tidak harus 1. Jadi tidak harus 1, bisa berapa saja. Maaf, ini keliru ya. Tetapi yang di bawah ini elemennya 0. Nah, untuk tahu bagaimana kita membentuk matriks menjadi dekomposisinya LU atau bagaimana kita melakukan faktorisasi matriks, kita langsung saja dengan contoh soal. Ya. Jadi misalkan matriks A ini akan kita buat atau kita dekomposisi menjadi matriks L dikalikan U. Nah, ini adalah matriks L-nya, ini matriks U-nya. Ya. Jadi kalau di matriks L, diagonalnya 1. Ya, kemudian yang di atas ini 0. Kemudian untuk matriks U atau upper ya, segitiga atas, maka yang di bawah diagonal ini nilai elemennya semua 0. Nah, kita akan mencari dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Ya. Pertama kita siapkan dulu. Ini adalah untuk matriks L. Dan ini untuk matriks U. Ya. Jadi strip-strip ini belum kita tahu nilainya berapa ya. Oke. Meskipun kalau yang di atas ini pasti 0 ya. Yang ini pasti 0 karena ini matriks segitiga bawah. Nah, matriks U pertama kali itu kita ambil saja dari matriks A. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita akan pilih di sini angka 2 di matriks yang akan kita jadikan matriks U di sini sebagai elemen pivot.
Ya, oke. Sehingga baris ini adalah baris pivot. Oke, oke. Maaf sebentar. Oke. Maaf saya tinggal sebentar tadi. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan baris yang pertama ini, saya akan membuat angka di bawah 2 ini, jadi elemen-elemen pada kolom yang pertama ini nilainya 0. Ya kan? Ingat, jadi kalau matriks upper itu kan yang di bawah ini 0. Ya. Oke. Oke. Nah, lalu bagaimana saya membuat baris yang kedua ini ya? Kolom pertamanya nilai 0. Nah, kita menggunakan eliminasi Gauss. Ya, dengan menggunakan matriks dengan menggunakan baris pertama pada baris ini sebagai pengurangnya. Oke. Nah, min 4, jadi ini baris B2 dikurangi berapa? Dikurangi 4 tentunya ya. Ya, dikurangi 4. Oke, jadi B2 dikurangi 4. Nah, karena ini min ya, maka ini saya kalikan dengan min ya. Oke. Jadi kalau misalkan dihitung di sini ya, baris yang kedua ini akan saya kurangi dengan min 2, min 4 ya, min 4 karena min 2 dikalikan 2, kemudian kolom yang kedua min 8 ya. Oke. Kemudian kolom yang ketiga 3 dikalikan min 2 min 6. Oke. Maaf ini tulisannya. Kemudian yang 5 jadi min 10. Oke, gitu ya. Ini digunakan untuk mengurangkan baris yang kedua. Oke, sehingga kita peroleh 4 dikurangi min 4. Ini min 4 ya, min 4 dikurangi min 4. Jadi min jadi plus 4. Min 4 plus 4, 0. Kemudian kolom yang kedua itu min 7. Min 7, min 8. Berarti min 7 plus 8 itu 1. Ya. Kemudian min 5, min 6 itu 1. Kemudian min 8, min 10 atau plus 10 itu 2. Gitu ya. Ini eliminasi Gauss biasa. Oke, nah kemudian angka 2 di sini, koefisien 2 di sini akan kita gantikan, kita gunakan untuk menggantikan elemen baris kedua kolom pertama dari matriks L, calon matriks L. Nah, jadi min 2 kita gunakan untuk menggantikan nilai di sini ya. Kita letakkan di posisi sini. Oke. Selanjutnya kita lakukan lagi eliminasi baris dengan eliminasi Gauss untuk baris selanjutnya ya. Baris yang ketiga masih dengan menggunakan elemen pivot 2. Oke. Ya.
Karena kita hendak menghilangkan baris yang ketiga, maka kita akan gunakan baris ketiga dikurangi. Nah, baris yang pertama dikalikan dengan 3. Ya. Jadi ini dikalikan dengan 3 dulu. Ini jadi 6, ini jadi 12, ini jadi 9, dan ini jadi 15. Ya. Oke, 3 kali 5, 15. Sehingga kita peroleh hasil pada baris yang ketiga ini ya, 0, kemudian min 4. Min 4 itu dari 8 dikurangi min 12. Ya. Dan seterusnya ya, kemudian 2 dikurangi 9, jadi min 7. Kemudian min 6, min 9, maaf ya, 9 dikurangi min 15, jadi min 6. Ya. Nah, oke. Kemudian kita gunakan lagi koefisien atau konstanta yang digunakan untuk mengalihkan baris 1, ya, menggantikan nilai ya elemen pada kolom pertama baris ketiga di sini, ya, pada matriks R. Ya. Nah, oke. Kemudian masih ada satu lagi yang harus kita hilangkan, ya. Jadi baris keempat kita harus membuat 0 elemen 4 ini. Oke, saya tulis ulang. Ini hasil dari yang di atasnya. Yang ini. Oke. Kita hendak menghilangkan baris yang keempat. Ya, kita hilangkan angka 4 jadi 0. Gitu ya. Ya, jadi ini kita buat 0 dengan menggunakan baris yang pertama dengan operasi baris elementer Gauss. Ya. 4 supaya jadi 0 itu akan dikurangi dengan 4. Nah, 4 itu kita peroleh dari 2 dikalikan 2 di sini. Ya, oke. Jadi baris yang pertama akan kita kalikan dengan angka 2. Jadi itu jadi 4. Kalau saya tulis ya. Kemudian 8. Kemudian 6. Kemudian 10. Nah, ya. Oke, kemudian baris keempat dikurangi ini. 4 dikurangi 4. 0. Gitu ya. Kemudian 9 dikurangi 8. 1. Ya. Kemudian min 2 dikurangi 6. Min 8. Kemudian 14 dikurangi 10. 4. Oke, gitu ya. Nah, sekali lagi koefisien 2 yang digunakan untuk mengalihkan baris pertama itu kita akan gunakan untuk menggantikan ya kolom pertama baris keempat, ya, elemen kolom pertama baris keempat. Oke. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita sudah membuat angka 0 untuk, maaf, kenapa begini? Oke. Jadi kolom pertama, baris kedua sampai keempat untuk matriks U itu sudah 0. Kemudian kolom pertama untuk baris kedua sampai keempat matriks L itu sudah ada nilainya min 2, 3, 2.
Nah, selanjutnya kita akan mengubah min 4 ini menjadi 0 dengan menggunakan baris yang kedua. Ya, jadi kalau tadi kita gunakan baris yang pertama, sekarang kita mulai dengan baris yang kedua. Ya, kita jadikan pivotnya. Min 4 itu dikurangi plus 4 tentunya ya, jika ingin membuat 0. Ya, karena ini sudah min, maka baris yang kedua saya kalikan dengan min 4 ya. Jadi itu jadi 0 tetap 0 kalau saya tulis ya. Kemudian 1 jadi min 4, 1 juga jadi min 4. Nah, kemudian yang kolom terakhir jadi min 8. Ya. Oke. Maka gitu ya. 0 dikurangi 0, 0. Kemudian min 4 dikurangi min 4. Jadi min 4 plus 4 itu 0. Gitu ya. Kemudian min 7 itu dikurangi min 4. Jadi min 4 plus 4. Nah, kita dapatkan min 3. Kemudian yang min 6 kita tambah 8. Nah, jadi 2 ya. Min 8 jadi plus 8. Oke. Jadi sesudah ini sekali lagi kita akan gunakan konstanta pengali baris yang kedua untuk menggantikan ya. Nah, elemen pada matriks L ya yang di bawah satu ini ya. Jadi baris ketiga, kolom kedua. Oke. Oke. Selanjutnya apa lagi? Nah, kita akan membuat 0 angka 1 ini. Ya. Oke, saya tulis lagi di atas. Di bawah ya. Jadi yang hadis yang ini saya tuliskan di bawah. Oke, 1 masih jadi elemen pivot. Kemudian yang hendak kita nolkan adalah angka ini. Nah, maka saya akan mengalihkan baris yang pertama ini dengan 1 saja. Ya. Jadi 1 dikurangi 1, 0, gitu ya. Kemudian min 8 dikurangi 1, min 9. Kemudian 4 dikurangi 2, 2. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan gunakan lagi ya konstanta yang digunakan untuk mengalihkan B2 tadi, menggantikan elemen pada baris terakhir kolom yang kedua. Oke. Oke. Selanjutnya ya, jadi kita sudah mendapatkan di sini yang saya kotaki merah ini ya, elemen pada matriks L. Kemudian yang saya kotaki ungu ini. Nah, tinggallah yang ini yang belum kita peroleh nilainya ya. Ini, oke, maaf ini. Nah, ini yang belum kita peroleh. Oke. Yang itu akan kita dapatkan ketika membuat angka min 9 ini menjadi 0. Dengan baris ini sebagai baris pivotnya. Ya. Oke. Maka baris yang ketiga ini kita akan kalikan dengan angka 3. Ya. Jadi min 3 dikalikan 3 jadi min 9. Kemudian 2 dikalikan 3 menjadi 6.
Ya. Ini min 9. Min 9 jadi 0. Ya. Kemudian 2 dikurangi 6 menjadi min 4. Gitu ya. Oke. Jadi matriks uppernya udah selesai nih. Udah selesai. Dan matriks L juga langsung selesai. Ya, karena 3 ini kita langsung gunakan untuk menggantikan elemen ini. Ya, jadi kita sudah mendapatkan matriks L dan ini matriks U. Gitu ya. Jadi ini cara kita mendekomposisi matriks menjadi matriks LU atau matriks menjadi faktor matriksnya, matriks L dan matriks U. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik kalau tidak ada, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita menyelesaikan suatu sistem persamaan linier dengan menggunakan matriks dekomposisi LU ini? Nah, jadi pertama yang A ini kita ubah menjadi matriks LU. Oke. Kemudian kita memisalkan bahwa perkalian antara matriks U dengan vektor X di sini menghasilkan nilai Y. Oke. Oke. Kemudian maka karena UX itu kita misalkan dengan Y, maka L dikalikan Y akan sama B. Nanti penyelesaiannya, pertama kita akan menyelesaikan dulu yang ini. Ya, kita akan mencari Y di sini dengan mengalihkan matriks L dengan Y sama dengan matriks B. Ya, matriks ini. Oke, kalau sudah dengan menggunakan eliminasi substitusi ya, dengan menggunakan substitusi kita akan menghasilkan Y. Kemudian langkah yang kedua kita akan menyelesaikan matriks U dikalikan matriks X sama dengan Y. Oke, supaya lebih mudah langsung saja ke contoh soal ya. Nah ini contoh soal. Jadi persamaan linearnya, sistem persamaan linearnya adalah X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 4. Ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita ubah dalam bentuk matriks, ini ya bentuknya ya. Jadi ini matriks A, kemudian ini X, dan ini B. Ya. Nah, matriks A itu kita dekomposisi menjadi matriks L dikalikan matriks U. Oke. Oke. Jadi untuk dekomposisinya nanti sementara kita bahas nanti ya. Oke. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Seperti tadi, pertama-tama kita akan menyelesaikan L dikalikan Y sama dengan B. Jadi Y itu vektor yang kita buat sendiri. Kita umpamakan ada vektor matriks vektor yang terdiri dari Y1, Y2, dan Y3 yang kita kalikan dengan matriks L, hasilnya sama dengan matriks B. Nah, dari sini kan kita bisa mensubstitusi. Nah, dari sini ya. Ini kan berarti
1 dikalikan Y1 sama dengan 4. Ya, sedangkan ini kan 0 ya. Ditambah 0Y2 ditambah 0Y3 sama dengan 4. Oke, sehingga saya langsung mendapatkan nilai substitusi Y1 sama dengan 4. Kemudian dari baris yang kedua, saya mendapatkan Y1 ditambah Y2 ditambah 0Y3 sama dengan min 6. Nah, ini adalah dari baris yang kedua. Y1 ditambah Y2 sama dengan min 6. Dan Y1-nya tadi sudah ketemu. Ya, sehingga Y2-nya kita bisa langsung cari. Dan di sini kita dapatkan min 10. Oke, selanjutnya dengan menggunakan baris yang ketiga, maka saya akan mendapatkan 2Y1 min sepertiga Y2 plus Y3 sama dengan 7. Ya. Oke. Oke, ini adalah dari baris yang ketiga. Karena Y1 dan Y kita sudah tahu nilainya. Nah, tinggal dimasukkan saja dan kita mendapatkan angka Y3 sama dengan 13/3. Oke. Min 13/3, maaf ya. Ya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita lakukan. Ini tadi langkah yang pertama ya. Oke, langkah yang pertama kita mengalihkan Y dengan matriks yang kita buat sendiri, Y sama dengan B ya. Kemudian kita dapatkan nilai-nilai Y. Langkah yang kedua, itu saya akan mengalihkan matriks U dengan X dan sama dengan Y. Ya, jadi langkah pertama tadi kita mencari Y, ya, mencari Y. Kemudian langkah yang kedua kita mencari X. Oke. Nah, di sini kita melakukan substitusi ke belakang. Ya. Oke, pertama dari baris yang ketiga. Oke. Dari baris yang ketiga, oke. Ini 0x1 ditambah 0x2 ditambah 13/3 x3 sama dengan min 13/3. Ya, sehingga kita dapatkan angka x3 sama dengan min 1. Ya, oke. Nah, kalau sudah, jadi ini terbalik ya substitusinya ya. Kita gunakan terlebih dahulu baris ketiga, baru ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ini kita akan mendapatkan min 3x2 ditambah 4x3 sama dengan min 10. Nah, oke. Karena x3-nya sudah tahu tadi nilainya, min 1, maka kita tinggal masukkan saja x2 sama dengan sepertiga, ya, 10 ditambah 4 dikalikan x3. Nah, kita dapatkan x2 nilainya 2. Oke, kemudian kita menggunakan baris yang pertama. Ya, kita dapatkan 4x1 ditambah, maaf,
X1 bukan 4X1 ya. Kita dapatkan X1 ditambah X2 min X3 sama dengan 4. Oke. Oke, ini dari baris yang pertama. Kita dapatkan X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 4. Oke. Nah, karena X2 dan X3 kita sudah tahu, maka X1 kita bisa cari nilainya. Nah, ini ya. Ini penyelesaian SPL tadi ya dengan menggunakan dekomposisi matriks LU. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Ini sedikit tambahan. Tadi kan belum dijelaskan ya, mendekomposisi matriks A. Nah, ini saya perlihatkan di sini ya. Oke. Nanti bisa dilihat lagi, dilatih lagi. Oke. Nah, ini langsung saya jadikan satu. Untuk perubahan pada kolom pertama, baik barik L maupun barik U. Ya. Matrik L maupun matrik U. Oke. Kemudian kolom yang kedua. Oke. Nah, gitu saja langkahnya ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas. Baik, alhamdulillah ya. Kalau cukup jelas untuk matrik dekomposisi LU dan penyelesaian dengan matrik dekomposisi LU, saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Semoga jelas. Kalau belum jelas nanti boleh bertanya ya, baik di kolom komentar pada link video rekaman ini atau pada Open Learning. Oke? Bu, mau tanya. Tanya apa? Ini aljabar matrik ada absensi nggak, Bu? Jadi kan begini, saya kan meneruskan dari Pak Jadmiko ya. Jadi sementara saya tidak tahu Pak Jadmiko itu apakah menyediakan presensi enggak? Link presensi disediakan enggak? Dulu ada, Bu. Sama Link presensi? iya, link presensi sama link tugas. Oh gitu. Ya, saya diberitahu ya. Karena saya kan tidak tahu malahan. Jadi kalau mahasiswa tahu bahwa ada linknya di mana, saya diberitahu. Kalau bisa nanti saya akan meneruskan link itu. Gitu Iya, nggih? Bu. Iya. Karena kan saya menggantikan kan mendadak nggih, tidak ada rencana menggantikan. Jadi kan tidak ada komunikasi sebelumnya gitu. Begitu aja Mas nggih. Kalau memang ada linknya, saya diberitahu linknya. Nggih. Kalau Ya, nanti open learning dikirim ke grup ya, Bu. ya, kalau di open learning itu kan ada adminnya. Nah, saya bisa masuk ke situ karena dimasukkan oleh admin IT dari UMS. Nah, kalau yang link-link lainnya kan yang tahu almarhum ya, gitu. Nanti saya diberitahu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Nanti materi ini, penjelasan ini akan saya rekamannya akan saya upload ya, untuk bisa diikuti lagi. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.